Shalom semuanya. Hari ini saya mau ajak teman-teman kita sama-sama merenungkan tentang krisis, perasaan krisis ya. Pasti kita semua pernah mengalami pengalaman krisis atau pengalaman krisis. Pengalaman krisis misalnya ketika ada saudara atau kita sendiri mengalami kecelakaan atau saudara kita atau bahkan kita sendiri di PHK ya, atau sulitnya mendapat pekerjaan apalagi pas COVID 2019 ya, atau ditipu atau kena musibah bencana alam dan lain sebagainya. Ada macam-macam yang membuat kita krisis. Kalau 98 itu krisis ekonomi ya. Setiap hari mestinya kita harus memiliki perasaan krisis. Tapi perasaan krisis yang dimiliki di sini bukan perasaan krisis yang bukan memiliki definisi operasional seperti yang kita mau bahas hari ini, bukan. Sebab krisis-krisis yang terjadi yang tadi saya sebutkan ya, itu kan umumnya ya. Tapi sebetulnya secara psikologi sendiri perasaan krisis itu baik. Nah, maka kalau ada yang mengatakan, aduh saya stres, gimana caranya supaya saya nggak stres lagi? Justru keadaan mental ketika seseorang mengalami stres itu yang membawa kita pada satu pertumbuhan ya. Jadi stres itu sebetulnya baik. Pada kadar tertentu dia baik, tapi pada kadar yang lain tentu tidak baik ya. Misalnya apa? Depresi. Kalau udah sampai tingkat depresi itu bisa dikategorikan severity rate-nya itu berbahaya ya. Ya meskipun depresi juga bisa dipakai oleh Tuhan, tapi umumnya orang yang mengalami stres itu sebetulnya krisis itu pada dasarnya baik. Kalau kita sering melihat atau kita pernah mendengar tokoh-tokoh besar ya, mau siapa? Sebutin. Mas Alva Edison, Colonel Sanders, ya, J.K. Rowling, Elon Musk gitu ya. Dan banyak tokoh lainnya itu mereka bisa seperti sekarang ya, khususnya Elon Musk yang masih hidup ya. Karena pernah mengalami keadaan krisis. Teman-teman tahu nggak Alva Edison tuh berapa kali dia gagal? Kalau Colonel Sanders kan 1003 kali ya. Alva Edison berapa? Tahu nggak? Pernah pernah searching ya? Puluhan puluhan kali ya? Puluhan ribu, betul. Puluhan ribu kali gagal. Ya meskipun ada kontroversinya ya. Itu bukan Edison itu. Edison cuma mencuri hak patennya milik seseorang. Oke lah, terlepas dari sana kita harus apresiasi daya juangnya Edison ya. Atau misalnya J.K. Rowling ya. Ini udah ditolak berapa kali ya? Belasan kali ditolak penerbit ya. Hingga karyanya yang luar biasa itu sampai diangkat menjadi sebuah film ya. Harry Potter ya. Itu juga ditolak berkali-kali. Nah, kalau krisis dalam pengertian itu saja bisa baik secara umumnya, secara psikologis. Nah, saya harus memberikan beberapa catatan dulu ya. Seperti tadi saya katakan bahwa stres itu sebetulnya pada kadar tertentu baik. Tetapi kalau depresi itu jarang yang baik ya. Depresi itu pasti membawa seseorang pada keadaan mental yang lebih buruk, entah itu abnormalitas atau sampai pada tingkat suicide ya. Tapi bisa juga dipakai Tuhan. Nah, perasaan krisis apa yang harus kita miliki setiap hari? Tadi di prolog kan saya katakan ya, setiap hari mestinya kita harus memiliki perasaan krisis. Perasaan krisis yang bagaimana? Perasaan krisis yang harus dimiliki setiap hari oleh kita sebagai orang percaya adalah perasaan krisis yang benar.
atau perasaan krisis yang positif. Tapi saya lebih suka pakai kata perasaan krisis yang benar ya. Teman-teman tahu ya, ada 3 jenis gambar diri ya. Apa aja? Gambaran diri negatif gitu ya. Orang yang minder, orang yang merasa diri gagal, nah itu orang gambaran diri negatif. Kemudian apa lagi? Gambaran diri berkelebihan positif, orang yang selalu merasa diri itu benar dan pasti apapun yang dia lakukan itu akan berhasil gitu ya. Itu namanya gambaran diri berkelebihan positif. Nah, biasa orang dengan gambaran diri berkelebihan positif melihat segala sesuatu tuh fokusnya dia, fokusnya orang itu. Terus gambaran diri yang ketiga apa kira-kira? Tadi kan udah gambaran diri negatif, berkelebihan positif. Terus yang ketiga apa kira-kira? Gambaran diri yang positif gitu. Biasanya positif, ada negatif, ada positif gitu ya. Tapi sebetulnya kalau di psikologi itu dibilangnya tuh gambaran diri yang berkesesuaian dengan realita. Antara ideal self dan real self itu seimbang. Ideal self tuh saya pengen jadi apa. Real self itu ya kenyataannya bagaimana. Kita mewujudkannya nggak? Atau kapasitas kita gimana dalam mencapai apa yang kita inginkan itu. Itu namanya real self. Nah, kadang kala orang tuh stres karena itu ya, ketidakseimbangan antara ideal self dengan real self. Nah, tapi saya buat satu lagi. Saya buat satu gambaran diri lagi. Saya buat operasional lagi. Kalau di psikologi ada 3 ya, gambaran diri negatif, berkelebihan positif, dan berkesesuaian dengan realita. Saya tambahkan satu lagi, yaitu gambaran diri sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu gambaran diri yang benar. Gambaran diri yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, sama halnya dengan keempat jenis gambar diri tersebut, saya lebih suka pakai kata perasaan krisis yang benar dibanding perasaan krisis yang positif. Karena positif belum tentu benar ya, yang benar sudah pasti positif gitu ya. Ada saja hal-hal yang membuat kita merasa krisis. Tadi sudah saya sebutkan ya. Dan itu memang nggak terjadi setiap hari sih. Nggak terjadi setiap saat. Tetapi bisa hanya di saat-saat tertentu saja. Misalnya tadi ya, ada keluarga yang mengalami kecelakaan, kita di PHK atau keluarga kita di PHK, terus mengalami musibah bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada 2 krisis yang harus kita miliki. Nah, ini krisis operasionalnya baru lagi ya. Definisi operasionalnya berbeda ya. Ada 2 krisis yang harus kita miliki. Dan ini adalah krisis yang benar tadi. Ya, oke lah kalau kita mau mengatakan sebagai krisis yang positif. Atau bisa juga kita katakan sebagai krisis yang kudus ya. Ini yang harus kita miliki. Krisis yang kudus, krisis yang benar, krisis yang positif ya. Entah terserah kita mau pakai nama yang mana gitu ya. Kalau memang kata positif itu lebih terdengar universal, oke lah kita pakai perasaan krisis yang positif. Tapi saya lebih suka pakai kata perasaan krisis yang kudus atau perasaan krisis yang benar. Apa tuh? Ada 2 hal ya. Perasaan krisis yang benar, yang positif, dan yang kudus, yaitu yang pertama adalah jangan sampai kita dijumpai Tuhan tidak berkenan. Jangan sampai kita dijumpai Tuhan tidak berkenan. Pada saat kapan kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Karena kita tidak tahu kapan hari akhir kita menghembuskan nafas hidup. Maka seperti yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 13, kita harus berjaga-jaga. Kita buka Matius 25 ayat 13. Siapa yang mau baca silakan. Matius 25 ayat 13. Yang bisa bantu baca? Atau yang di Zoom boleh? Yang udah ketemu? Matius 25 ayat 13. Atau yang offline? Udah ada yang ketemu? Boleh? Oke, speak louder please.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Ya, karena itu berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan, Tidak tahu akan hari maupun akan tidak saat. tahu akan hari Maupun akan saat. maupun akan saatnya. Hidup yang berjaga-jaga. Kalau boleh saya sederhanakan, hidup yang berjaga-jaga itu apa sih? Selalu hidup dalam kesucian, selalu hidup dalam kekudusan. Itu yang namanya hidup berjaga-jaga. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, perasaan krisis yang benar adalah jangan sampai kita dijumpai Tuhan tidak berkenan. Kita nggak tahu nih kapan deadline hidup kita masing-masing ya. Kita nggak tahu waktunya saya dengan waktunya Noel dengan waktunya Leon dengan waktunya Sasa dengan waktunya Kajen, beda-beda. Masing-masing kita punya tenggat waktu yang berbeda ya. Nah, maka penting untuk menjaga kekudusan, yaitu yang sama dengan selalu berjaga-jaga. Seperti yang dikatakan dalam Matius 25 ayat 13. Itu yang pertama. Yang kedua, perasaan krisis yang positif, yang kudus, yang benar adalah kita bisa dipertemukan dengan masalah-masalah hidup yang tidak dapat kita atasi, yang tidak dapat kita tanggulangi, atau tidak dapat kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Misalnya apa? Gempa bumi, tsunami, perang, genosida ya, terkena penyakit atau virus yang sulit ditemukan obatnya maupun penanganan medisnya dan sebagainya. Kita harus selalu mengingat bahwa setiap keadaan bisa berubah setiap saat. Keadaan sulit, masalah berat yang melampaui kekuatan kita, di saat itulah kita harus bergantung kepada Tuhan. Nah, tapi jangan hanya menunggu masalah berat, masalah besar, baru kita mendekat kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan, kita berpegang erat kepada Tuhan. Justru itu dibangunnya. Setiap hari kita harusnya berpegang erat pada Tuhan. Berpegang erat pada Tuhan artinya berpegang erat pada firman. Kita percaya akan setiap firman. Karena segala kemungkinan bisa terjadi. Tetapi jika kita bergantung kepada Tuhan, tidak ada yang dapat kita lewati. Sorry sedikit ini ya, kesleo. Tidak ada yang tidak dapat kita lewati. Tidak ada yang tidak dapat kita lewati. Nah, biasanya kan orang takut ya. Kalau orang sudah asetnya banyak di mana-mana, pasti dia mengasuransikan ini itu ya. Asuransi kendaraan, asuransi rumah lah, asuransi jiwa lah. Padahal itu semua asuransi yang terbatas dan seringkali klaimnya bermasalah ya. Ketika promosi bagus, manis gitu ya. Nanti kalau 10 tahun lagi nanti Bapak mau cairan atau Ibu mau cairin dapatnya segini gitu kan. Kita kita termakan gitu. Ya, saya tidak menyinggung asuransi tertentu ya, tapi biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Nah, kenapa kita nggak percaya, menaruh sepenuhnya percaya kita kepada Tuhan? Dia lebih dari asuransi apapun bentuknya dan tingkatannya. Nggak ada tuh BPJS kelas berapa gitu. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Pertama-tama terbaik untuk atau demi karakter kita. Nah, ini dimengerti, kalimat yang barusan tuh harus dimengerti apa sebagai apa? Gini, ingat baik-baik. Tuhan tidak tertarik dengan masalah kita sebetulnya. Tetapi Tuhan lebih tertarik merubah kita lewat masalah. Nah, itu definisi terbaiknya. Kita dirubah lewat masalah.
Wah, berarti itu rasionalisasi dong namanya. Kan seringkali kita gitu ya. Pendeta sukanya rasionalisasi nih. Rohaniwan sukanya rasionalisasi, giliran percaya Tuhan tapi dapatnya jelek, dibilang waktu Tuhan pasti yang terbaik kayak gitu kan. Tapi percaya teman-teman, ini bukan rasionalisasi. Tentu saya sudah mengalami ini ya, ditolong Tuhan berkali-kali. Saya sampai bingung gitu, Tuhan saya ini kurang ajar tapi kok Tuhan masih mau tolong saya gitu. Kok bisa ya Tuhan masih mau menolong saya gitu. Jadi saya sedih sendiri gitu. Sadar gitu ya. Kok Tuhan masih menolong saya gitu. Nah, saat itulah kita harusnya sadar ya. Kita berhenti mengandalkan siapapun dan apapun. Kita berhenti mengandalkan orang lain. Bahkan diri kita juga orang kan. Mengandalkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri juga orang kan. Nah, sekarang kita andalkan Tuhan. Maka pegang kebenaran ini. Dan percayalah hidup kita hanya, sorry, dan percayalah hidup kita akan berubah. Sebab dengan memiliki perasaan krisis yang benar, atau apalah tadi namanya yang positif ya, perasaan krisis yang kudus, kita menjadi rendah hati di hadapan Bapa. Ini poinnya. Kalau kita banyak uang, kita punya jabatan atau posisi, kita punya relasi dengan orang-orang yang dipercaya bisa menolong kita pada saat-saat sulit. Saya juga sudah mengalami itu gitu ya. Ada teman saya keadaan sulit ya. Saya minta tolong bantuan teman papa saya yang dia punya jabatan, bukan jabatan biasa di kepolisian. Dan nyatanya apa, nggak bisa juga, malah balik gitu ya, balik menyalahkan teman saya gitu. Jadi saya bingung gitu. Saya lupa bahwa cara Tuhan itu luar biasa ya. Tanpa pada akhirnya endingnya, tanpa kita minta bantuan siapapun, Tuhan itu punya cara yang luar biasa. Akhirnya masalah teman saya selesai tanpa melibatkan orang-orang dalam kepolisian gitu ya, atau misalnya orang-orang yang dipercaya bisa membebaskan dengan adanya kasus ini ya. Ternyata selesainya dengan cara yang luar biasa. Saya nggak bisa ceritakan, intinya endingnya selesai. Happy ending. Happy ending. Happy ending. Nah poinnya tadi ya, perasaan krisis yang benar, perasaan krisis yang positif, perasaan krisis yang kudus, itu membuat kita bisa rendah hati di hadapan Bapa dan juga di hadapan manusia. Makanya kadang kalau ada orang sombong, kadang saya pengen bilang gini, dunia itu berputar, hati-hati. Sekarang kamu di atas, besok kamu bisa di bawah. Makanya sampai sekarang saya takut sekali meremehkan orang gitu. Dalam hati, meskipun dalam hati ya, apaan sih ini orang gitu kan. Saya nggak berani loh. Serius, nggak berani. Makanya kalau ada orang ngeremehin temennya, saya suka, aduh, orang belum ketemu realitas kehidupan ya. Dia belum mengerti kehidupan yang sesungguhnya. Hari ini dia bos, besok dia bisa jadi jongos, hati-hati. Hati-hati. Sebaliknya orang yang tidak memiliki perasaan krisis yang benar, yang positif, yang kudus, nah sebenarnya ini bisa dikategorikan sombong ya. Angkuh di hadapan Bapa. Inilah orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan dan lebih membutuhkan yang lain. Nah, maka sekarang kita belajarlah membangun perasaan krisis bahwa setiap saat kita bisa berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Berjaga-jaga. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 10. Yang di Zoom boleh ya. Boleh bantu baca 2 Korintus 5 ayat 10. Siapa bisa bantu baca? Silakan. 2
2 Korintus 5 ayat 10. Pani bisa bantu baca, Pan? 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima apa yang patut diterimanya, baik yang baik maupun yang jahat. Kita tahu kan ayat ini kan, kita sering dengar kan ayat ini kan. Tapi kenapa kita seperti orang yang tidak takut gitu ya? Kadang kita lupa gitu ya. Kita tidak hidup berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Apa tuh? Pengadilan Kristus. Maka mestinya kita lebih hidup berhati-hati. Masalahnya adalah mungkin kita tidak pernah dirampok misalnya, atau jatuh miskin, atau kita nggak pernah ditipu orang, dan sebagainya. Tetapi bicara hal berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah, nggak ada orang yang pernah kan, yang bisa bersaksi di hadapan kita kan, sehingga ia bisa membuat kita, sehingga ini bisa membuat kita ceroboh, kita merasa aman, lalu berkepanjangan seperti itu dan mulai berpikir, nanti kalau sudah kira-kira mendekati kematian, baru sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Ini cara setan sebenarnya, menipu dan membinasakan banyak orang Kristen. Kalau kita membaca di 2 Petrus 3 ayat 4, di sana tertulis, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Lalu mereka menjadi ceroboh. Orang-orang seperti ini sebenarnya orang yang mengejek Tuhan ya, dengan ejekan-ejekan yang diekspresikan bukan dengan mulut, tapi dengan hidup mereka. Bukan dengan perkataan, namun dengan perbuatan. Tapi di hati kecilnya mungkin mereka berkata ya, dalam 2 Petrus 3 ayat 4 ini, mungkin mereka berkata, nanti saya berhenti berbuat dosa. Padahal dia sendiri tidak tahu kapan ia meninggal dunia. Di sisi lain banyak orang juga tidak mengerti bahwa hal mencapai perkenanan Allah itu melalui proses yang bertahap. Bertahap. Kalau seseorang selalu menunda untuk berkenan, maka ia bisa berada dalam keadaan tidak bisa berubah sesuai dengan rancangan Allah semula lagi. Memang sih nggak jadi orang yang biadab ya, tidak menjadi orang yang jahat, tetapi tidak mencapai kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, pertanyaannya, kehidupan yang berkenan di hadapan Allah itu apa? Apa kehidupan yang berkenan di hadapan Allah? Kehidupan yang berkenan di hadapan Allah standarnya itu Yesus. Yesus. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus itu harusnya hidup seperti Yesus. Jika tidak, maka percayanya salah. Ayatnya di mana? Di mana tuh? Masih enggak? 1 Yohanes 2 ayat 6. Apa enggak? Jikalau seseorang mengaku ada di dalam dia, haruslah ia hidup sama seperti Yesus telah hidup. Dan untuk menjadi sempurna seperti Yesus, prosesnya bertahap dan harus giat dilakukan setiap hari. Setiap hari ada kuotanya. Kuota yang diberikan Tuhan itu harus kita penuhi. Kalau main game tuh apa ya? Ibarat XP ya. Tiap hari itu kan ada goal XP kan?
Kalau XP-nya nggak dipenuhi ya nggak naik-naik level, nggak bisa. Dalam hal mencari uang, misalnya, kita bekerja keras, begitu sangat keras, itu tidak salah. Memang kita harus bekerja keras, tetapi ingat, apapun yang kita upayakan dari kerja tersebut, itu hanya fasilitas untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya akan kita tinggalkan dan menjadi milik orang lain. Tragis. Maka milikilah krisis yang benar ini. Krisis yang positif, krisis yang kudus, sehingga membuat kita hanya merindukan Tuhan dan kerajaan. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.